Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan perkembangan kasus dari pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di 18 Agustus 2021. Ini ada satu video yang viral di TikTok ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang mengirimkan video ini rekamannya karena di TikTok ini yang ngebuat aku curiga adalah kenapa video yang sebegitu private-nya di mana ada Amel lagi nyanyi itu bisa tersebar baru muncul beberapa hari terakhir ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menyebarkan? Kedua adalah apa tujuannya? Dan pada saat Amel ini bernyanyi, ada beberapa hal yang menginterpretasikan bahwa Amel ini sedang ngasih kode masalah apa yang dia miliki dan dugaannya akan menjurus ke dalang atau orang yang melakukan aksi tersebut. Karena dalam kasus ini kan paling tidak ada 4 kategori ya yang untuk tersangkanya. Pertama adalah dalang, kedua adalah si pelaku eksekutor, ketiga adalah orang yang membantu, dan keempat adalah orang yang mengetahui. Ini coba kita lihat dulu video yang viral yang menyayat hati pada saat nyanyian Amalia Mustika Ratu sebelum dia dihabisi di tanggal 18 Agustus 2021. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Ini kan lagunya Pupus Dewa itu bukan sih? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meskipun kau tak cinta. Nah, makanya aku baru ngerti nih sekarang banyak beberapa teman-teman pada saat aku live ya di YouTube dan juga Facebook page, kita ngebahas mengenai update kasus Amel, banyak yang menghubungkan ini dengan pacarnya, yakni adalah Diki, mantan pacarnya. Ada yang mengatakan bahwa ya memang ada beberapa hal yang cukup membuat posisi Diki banyak dicurigai. Sebagian orang adalah pada saat diketahui dari jejak digital memang dari handphonenya Diki ya. Diki adalah orang yang terakhir kali boleh dibilang dalam hitungan menit 10 atau nggak nyampe 30 menit dia adalah orang yang terakhir melakukan konteks dengan Amel melalui handphonenya dengan chatting. Nggak tahu chatting ini apakah lewat WhatsApp, ataukah Facebook, ataukah Instagram. Tetapi kalau menurut aku, itu adalah lewat WhatsApp ya untuk zaman sekarang. Dan konteksnya di saat itu teman-teman, 18 Agustus 2021, Amel ini adalah korban kedua yang berdasarkan data sains yang autopsi. Amel adalah korban yang kedua dihabisi setelah Ibu Tuti jaraknya antara 4-5 jam. Kalau Bu Tuti dihabisinya sekitar jam 1-an atau menjelang jam 2 pagi, tanggal 18 Agustus, berarti Amel itu sekitar subuh dihabisinya. Nah, ada banyak rasa yang ngebuat kita aneh gitu. Pada saat, ya namanya juga, kalau orang mau meninggalkan kita ada yang percaya bahwa selalu ada kayak kode-kode gitu. Kembali ke masalah lagu ini. Lagunya adalah lagu Pupus, lagu terkenal miliknya Dewa. Apakah ini ada hubungan dengan kasusnya, ataukah tidak ada hubungan dengan kasusnya? Ya, ada banyak interpretasi, tapi kalau dari sini sih aku melihat lokasi nyanyinya ini di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak ini di mana? Apakah ini di kantornya, di yayasan, ataukah ini di rumahnya? Tapi kalau aku lihat dari video ini sih, coba warga Subang ya, yang sudah masuk ke lokasi TKP. Apakah ini tipikal lokasinya di dalam rumah dari miliknya Ibu Tuti dan juga Amel? Kalau prediksiku sih kayaknya bukan ya. Atau mungkin temboknya, lihat backgroundnya, kursinya. Apakah ini di yayasan atau di rumahnya Amel? Nah, yang pertama, coba kita analisa dulu. Dari mana video ini berasal begitu. Kenapa baru dipublikasikan sekarang? Kita nggak tahu nih apakah orang-orang yang mempublikasikan ini dalam tanda kutip adalah orang yang nantang gitu sama Polda Jabar. Kayaknya menertawakan Polda Jabar. Wah nih aku nih ada bukti-bukti lagi nih. Foto-fotonya Amel aku sebarin videonya gitu. Karena kan memang kalau kalian cek di Google, foto-fotonya Amel itu banyak banget loh. Jenisnya tuh macam-macam. Itu kan terlalu banyak sumbernya. Karena yang hilang kita ketahui adalah dari handphonenya Amel tuh hilang ya ada 2 atau 3.
Kalau laptop gimana? Apakah laptop itu banyak foto-foto Amel yang di backup ditaruh di laptop? Sepertinya laptopnya tidak hilang. Dan mungkinkah sumber video ini berasal dari laptop tersebut? Kalau aku lihat dari kualitas video yang diambil ini, kemungkinan besar ini adalah video yang diambil dari handphone. Kualitasnya bukan dari kamera yang gede atau bahkan dari kamera webcam. Tidak seperti itu. Kalau kamera webcam biasanya tipikalnya tidak seperti ini, tapi ini dugaanku sangat kuat diambil dari handphone. Apakah ini diupload langsung oleh orang-orang yang mengambil HP-nya Amel yang hilang sampai sekarang di situ? Ini juga menjadi salah satu petunjuk loh. Luar biasa. Nah, maknanya apa kalau dari lagunya Amel? Aku lihat sih maknanya ini beberapa interpretasi bisa sih. Kan ini kan aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Kalau ini dihubungkan sama Diki sih enggak, karena Diki sama Amel sudah resmi pacaran, artinya sama-sama saling memiliki dalam tanda kutip ya. Kalau beberapa orang mencurigai adalah keluarganya Diki, menurut aku pribadi, aku tidak menemukan hal-hal yang merujuk ke sana. Terutama kalau untuk masalah harta. Diki kan hanya pacar doang gitu. Secara hukum pun Diki tidak akan mendapatkan apapun. Kalau video ini ditujukan mungkin untuk menyindir orang lain mungkin yang cinta sama Amel, interpretasinya, tapi Amelnya tidak suka, apakah itu juga mungkin salah satunya? Siapa tahu kan kalau anak-anak remaja gitu ya ngebuat lagu, karena terus diupload ke WhatsApp story hanya untuk mencerminkan apa yang sedang dia alami. Ada orang yang naksir Amel, tapi Amel sebenarnya nggak suka, mungkin diputar balikan untuk sebuah lagu, untuk menyindir, itu juga mungkin. Possibility dari kedua hal tersebut yang lebih mungkin adalah, ya Amel itu disukai sama orang lain, tapi dia tidak suka. Kalau untuk hubungannya sendiri sama Diki, karena mereka memang sudah pacaran, dan pacarannya pun bukan sebulan 2 bulan. Jadi itu adalah pesan yang menurut aku memang ada orang yang mencintai Amel ya, tapi Amel nggak suka. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, ini Amel, videonya baru diberedarkan sekarang. Tujuannya apa sih teman-teman menurut kalian? Apakah hanya untuk ngebuat viral, ataukah untuk mengalihkan beberapa hal yang sedang menjadi perhatian masyarakat beberapa hari terakhir ini? Adalah mengenai yayasan. Buat kalian yang mengawal kasus dari Subang ini, kalau aku amati beberapa hari terakhir ini yang lagi heboh adalah mengenai yayasan gitu. Amel dan Bu Tuti memang mereka bekerja di yayasan tersebut, gajinya mereka pun kalau menurut keterangan dari kakaknya Amel, Yoris, dan putra dari Ibu Tuti ya, yang keduanya adalah korban, itu juga termasuk gede ya. Semuanya itu kalau nggak salah Yoris double digit, dan Amel dan Bu Tuti pun juga nyaris lah double digit, artinya angkanya gede. Gaji 10 juta di Bandung itu mungkin udah gede banget ya teman-teman ya. Mungkin kalau di Jakarta standar lah ya. Tapi kalau di Bandung, di Jawa Barat, apalagi di Subang, gaji tersebut adalah gaji yang besar. Dan ada beberapa selentingan ya, aku lihat dari teman-teman yang komentar bahwa, Anjas tahu nggak sih dana bantuan operasional sekolah itu adalah yang diduga menjadi kayak bancaan. Dari oknum ini ngambil, dari oknum itu ngambil, manipulasi data-data A, B, C, dan D. Dan Bu Tuti sama Amel adalah orang yang benar-benar membuat keuangan di yayasan itu jadi lurus benar. Jadi ya mungkin aja banyak orang yang tidak suka gara-gara keuangannya, laporannya benar, jadi merusak atau menghilangkan pundi-pundi rupiah beberapa oknum tertentu. Ada juga yang bilang bahwa, nah Ibu Tuti kan baru beli mobil Alphard tuh, walaupun second. Amel juga beli mobil Yaris ya, ada mobil Yaris di situ. Walaupun itu katanya adalah kredit, tapi kan walaupun kredit, artinya mereka juga sudah ngerti bahwa tiap bulan ada uang yang harus disisihkan untuk membayar kredit tersebut. Artinya mereka juga udah sadar, mereka sudah punya income untuk beberapa tahun ke depan yang cukup untuk membiayai semua tersebut. Ada dugaan-dugaan kecemburuan. Ini tidak langsung serta-merta menuduh beberapa orang atau satu orang, tidak. Karena kan dalam yayasan itu ada ketua yayasan, ada bendahara, ada penasehat, ada kepala sekolah, yang mereka ada guru-guru, ada pengurus A, B, C, dan D. Itu juga menjadi beberapa komponen yang tidak bisa dipungkiri ada dalam kasus ini. Apalagi dengan banyak hal-hal janggal yang sudah kita bahas selama ini. Misalnya adalah beberapa orang yang merupakan pekerja di yayasan Ibu Tuti dan juga Amel di tanggal 19 Agustus 2021
sehari setelah terjadinya peristiwa itu, mereka ditugaskan beberapa hari untuk mengawasi rumah TKP dengan alasan karena rumah tersebut sebagai kantor yayasan dan takutnya ada orang masuk yang melakukan pencurian dan sebagainya. Which is itu adalah masuk akal. Tetapi yang kita nantikan adalah tentang jejak 2 DNA yang sampai saat ini belum ada keterangan dari Polda Jawa Barat. 2 DNA asing tersebut identik sekali menurut aku adalah mereka terlibat dalam peristiwa ini. Misalnya apa? Kenapa 2 DNA tersebut bisa mengidentikan bahwa mereka terlibat? Ya mungkin aja ada jejak noda merah dari DNA yang nggak diketahui itu nempel di bagasi mobil Alphard tersebut. Karena kan mobil Alphard tersebut adalah lokasi terakhir Ibu Tuti dan juga Amel yang ditumpuk di belakang mobil Alphard. Mungkin aja karena dia nggak biasa ngebuka mobil Alphard, tiba-tiba karena buru-buru kecuil lah tangannya, terus luka lah, keluarlah darahnya gitu di sana dan nempel lah di bagasi mobil pintu Alphard hitam tersebut. Pada saat dilakukan identifikasi, loh ini milik siapa ya? Bukan miliknya Bu Tuti, bukan miliknya Amel, bukan miliknya saksi yang ada di situ. Dugaannya adalah, ya pasti ini kemungkinan besar adalah orang yang terlibat. Apa yang bisa dia jelaskan? Kenapa kok ada jejak dia di pintu pembuka bagasi mobil Alphard tersebut? Dugaannya mungkin seperti itu, atau juga mungkin di loteng. Di loteng ada jejak kaki, ataupun juga di kamarnya Bu Tuti ada beberapa percikan-percikan atau mungkin juga tapak kaki atau beberapa hal yang identik dengan beberapa orang yang mungkin aja mereka bisa kategorinya sebagai orang yang membantu, atau beberapa orang lagi yang mengindikasikan bahwa kok lokasi orang ini berdirinya tepat di tempat lokasi terakhirnya Ibu Tuti. Kalau memang dia hanya masuk karena untuk urusan misalnya penasaran doang setelah dilakukan identifikasi, tapi kok posisinya sangat identik sekali dengan hal-hal yang kalau orang iseng kan cuma pengen masuk doang, ya kan pasti tidak akan sebegitu detail keponya mencari di posisi-posisi yang strategis. Itu juga bisa menjadi petunjuk. Ini mudah-mudahan video yang baru diupload dan viral di TikTok ini teman-teman bisa menjadi petunjuk ya untuk Polda Jawa Barat. Sudah terlalu banyak ya bukti-bukti, alat bukti ya yang merujuk untuk ke para tersangka. Alat bukti ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau memang tidak ada keterangan saksi yang dari saksi peristiwa, kan dunia hukum juga mengatakan nggak apa-apa, tidak masalah. Ada dari keterangan ahli, ada juga petunjuk, dan masih banyak lagi yang aku sebutkan tadi. Kalau kita sudah mengawal, mengamati dari awal sampai akhir, harusnya menurut aku sih paling tidak sudah ada 2 alat bukti sih teman-teman untuk menentukan 1-2 orang menjadi tersangka. Tetapi apa yang menjadi penyebab Polda Jawa Barat masih belum yakin, belum pede, belum merasa alat buktinya akuntabel, bisa diperhitungkan untuk menentukan beberapa orang menjadi tersangka. Ini menjadi PR besar. Apakah ada dugaan oknum-oknum di balik ini semua? Akan terjadi efek domino dengan kasus yang lain. Itulah yang tersebar di masyarakat saat ini. Kalau tidak segera ditangani dan tidak dirilis siapakah tersangkanya, spekulasi-spekulasi seperti ini teman-teman akan terus bermunculan di media massa ataupun juga sosial media. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.